lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di Zoom ini. Perkenalkan, nama saya Yuyun Hilda Prihatin sebagai moderator dalam diskusi materi hak asasi manusia. Adapun anggota kelompok saya yaitu Salma Waisa Turfa dan Tasya Efrilia Wijaya. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai penyampaian materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menurut Maryam Budiharjo, hak asasi manusia adalah hak yang dibawa manusia sejak lahir ke dalam kehidupan masyarakat. Karena sifatnya yang universal, setiap orang memiliki hak yang sama tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin. Macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal Oh, ini nggak ada suaranya ya? Baik, mungkin teman saya sedang mengalami kendala, akan dilanjutkan oleh saya. Macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama ialah ada hak asasi pribadi atau personal right. Hak asasi pribadi merupakan hak yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, kebebasan untuk aktif setiap organisasi atau perkumpulan, dan sebagainya. Contohnya, yang pertama adanya hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat. Yang kedua, hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat. Yang ketiga, hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi ataupun perkumpulan.
Yang kedua, adanya hak asasi politik atau political right. Hak asasi politik merupakan hak ikut serta dalam pemerintahan, yaitu hak untuk dipilih, memilih dalam suatu pemilu, dan hak untuk mendirikan parpol dan sebagainya. Contohnya ialah yang pertama, adanya hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. Yang kedua, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. Yang ketiga, hak membuat dan mendirikan parpol atau partai politik dan organisasi politik lainnya. Yang ketiga, adanya hak asasi hukum. Hak asasi hukum adalah hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintah. Contohnya, hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang kedua, hak untuk menjadi pegawai negeri, sipil atau PNS. Yang ketiga, ada hak mendapat layanan dan perlindungan hukum. Yang keempat, adanya hak asasi ekonomi atau property right. Hak asasi ekonomi ialah hak untuk memiliki, membeli, dan menjual serta memanfaatkan sesuatu. Contohnya yang pertama ialah hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli. Yang kedua, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak. Yang ketiga, hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, utang piutang, dan lain-lain. Yang kelima, adanya hak asasi sosial budaya atau social and culture right. Hak asasi sosial dan budaya merupakan hak yang menyangkut dalam masyarakat, yaitu untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan, dan sebagainya. Contohnya yang pertama ialah hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, yang kedua hak untuk mendapatkan pelajaran, yang ketiga hak untuk memilih menentukan pendidikan, yang terakhir adalah hak asasi peradilan. Hak asasi peradilan merupakan hak untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan. Contohnya yang pertama, hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan. Yang kedua, hak bersamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di mata umum. Selanjutnya, sejarah HAM. Yang pertama, ada Magna Carta pada tahun 1215. Di sini pada abad 12, Inggris John Lackland bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Atas perbuatan raja tersebut, terjadilah pemberontakan dari para bangsawan. Solusi dalam konflik ini disebut Magna Carta. Isi dari Magna Carta ini adalah perjanjian raja beserta keturunannya bahwa berjanji menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan gereja di Inggris. Artinya, masyarakat tidak akan mendapat perlakuan yang tidak adil tanpa ada bukti yang kuat. Yang kedua, ada Petition of Right pada tahun 1628. Petition of Right merupakan sebuah tuntutan kepada Raja Charles pertama di hadapan parlemen yang terdiri utusan rakyat. Dokumen Petition of Right memuat penuntutan pajak yang disertai persetujuan. Artinya, warga negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara di rumahnya. Yang ketiga ada Revolusi Prancis pada tahun 1789. Revolusi Prancis memiliki tujuan untuk membebaskan warga negara Prancis dari kekuasaan totaliter Raja Prancis, yaitu Louis XVI. Revolusi Prancis berhasil meletakkan hak-hak asasi manusia dalam Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. Yang keempat ada Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948. Berbagai negara yang tergabung dalam PBB di Paris, Prancis, merumuskan tentang konsep HAM. Pada pasal 1 deklarasi ini,
Setiap individu yang dilahirkan memiliki harkat dan martabat yang sama. Yang kelima, ada Bill of Rights pada tahun 1689. Menurut Bill of Rights, manusia pada dasarnya memiliki kesetaraan di hadapan hukum. Gagasan tersebut memperkuat terciptanya negara hukum dan sistem demokrasi. Dan yang terakhir, Declaration of Independence pada tahun 1776. Istilah human right dalam Declaration of Independence menjadi puncak perjuangan hak asasi manusia. Declaration of Independence berisi tentang konsep melekatnya beberapa hak pada diri umat manusia secara resmi atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Perkembangan HAM di Indonesia sebelum masa kemerdekaan. Perkembangan HAM di Indonesia sebelum kemerdekaan ditandai dengan adanya organisasi-organisasi pergerakan nasional. Seperti yang pertama itu adalah Budi Utomo. Pada tahun 1908, terbentuk organisasi Budi Utomo yang menjadi salah satu wujud nyata adanya kebebasan berpikir dan berpendapat di depan umum. Lahirnya organisasi ini memicu masyarakat untuk memiliki pemikiran mengenai hak untuk ikut serta secara langsung ke dalam pemerintahan. Nilai-nilai HAM yang disuarakan dalam organisasi ini ialah hak untuk merdeka dan menentukan nasib sendiri. Yang kedua, ada Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1908 terbentuk juga organisasi Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini menghimpun suara para mahasiswa yang ada di Belanda, yang melahirkan konsep HAM guna memperjuangkan hak negara Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Yang ketiga ada Serikat Islam. Serikat Islam ini bertujuan untuk mengusahakan perhidupan yang layak dan terbebas dari penindasan, diskriminasi, dan kolonialisme. Akar dari SI adalah prinsip-prinsip HAM yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang keempat, ada Partai Komunis Indonesia. PKI memiliki landasan untuk memperjuangkan hak yang bersifat sosial. Yang terakhir, ada Indeshi Partai dan Partai Nasional Indonesia. Organisasi ini memperjuangkan hak untuk mendapatkan kemerdekaan dari penjajah. Setelah kemerdekaan, hal yang masih diperdebatkan ialah mengenai hak untuk merdeka, hak berorganisasi dalam politik, dan hak berpendapat di parlemen. Oleh karena itu, Indonesia menjamin rakyatnya untuk berserikat, berkumpul, serta menyampaikan pendapat yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28. Selanjutnya ada perkembangan HAM di Indonesia setelah masa kemerdekaan. Yang pertama adanya masa Orde Lama. Dalam periode ini, sistem politik di Indonesia dipengaruhi oleh sistem liberalisme dan parlementer, sehingga perkembangan HAM di Indonesia pun ikut terpengaruh. Beberapa pencapaian perjuangan HAM dan ialah yang pertama, partai politik semakin banyak bermunculan meskipun tumbuh dengan ideologi masing-masing. Yang kedua, hak pers memiliki kebebasan. Yang ketiga, pemilihan umum dilaksanakan secara bebas, jujur, dan demokrasi. Yang keempat, keberadaan partai politik dengan ideologi yang berbeda, namun tetap memiliki visi yang sama, yaitu memasukkan tentang hak asasi manusia ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar. Dalam periode ini, Indonesia bergabung dengan 2 konvensi HAM internasional, yaitu yang pertama ialah Konvensi Jenewa pada tahun 1949 mengenai hak bagi korban perang, tawanan perang, serta perlindungan sipil saat perang. Yang kedua, Konvensi mengenai hak politik perempuan yang berisi mengenai hak perempuan tanpa diskriminasi dan perempuan untuk mendapat jabatan publik. Pada 5 Juli tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret pada sistem politik, di mana kebebasan untuk berpendapat, berkumpul, serta menyampaikan pemikiran dengan tulisan sangat dibatasi. Yang kedua ialah pada masa Orde Baru. Pada masa pemerintahan Orde Baru,
berusaha untuk memberikan penolakan terhadap konsep HAM. Alasannya ialah yang pertama, HAM merupakan pemikiran yang berasal dari Barat, serta dianggap bertolak belakang dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia dan dasar negara Pancasila. Yang kedua, rakyat Indonesia mengenal HAM melalui Undang-Undang Dasar 1945 yang lahir lebih dulu dibandingkan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, atau biasa disebut dengan DURHAM. Yang ketiga, permasalahan HAM yang berasal dari Barat dianggap menjadi senjata yang tidak terlihat untuk memojokkan negara berkembang seperti Indonesia. Dalam masa Orde Baru, terjadi pelanggaran HAM seperti kebijakan politik yang bersifat sentralistis dan tidak menerima pendapat yang berbeda dari pemerintahan. G30S tahun 1965, peristiwa Tanjung Priuk, dan lain sebagainya. Namun, sebagian besar masyarakat merasa HAM itu luas serta terbuka. Selama Orde Baru, konvensi HAM yang diikuti Indonesia ialah yang pertama, konvensi mengenai penghapusan bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Yang kedua, konvensi anti-apartheid yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1993. Yang ketiga, Konvensi Hak Anak tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dan yang terakhir ialah pada masa 1988 hingga sekarang. Memasuki era reformasi, HAM mengalami perkembangan yang cukup pesat. HAM mendapatkan perhatian besar dari pemerintah dengan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 guna menjamin HAM. Lalu ditetapkannya Undang-Undang Nomor 99 tentang hak asasi manusia. Dari sisi kandungan terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Menurut Noto Nagoro, manusia sebagai individu memiliki hak kodrat dan hak moral untuk berdiri sebagai pribadi atau hidup bebas. Yang terakhir ialah Pancasila. Konsep HAM dalam Pancasila terdapat pada sila kedua dalam Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai filsafat bangsa Indonesia bertumpu pada hakikat manusia, makhluk individu dan sosial. Kebebasan dalam Pancasila ini ialah kebebasan yang bebas, namun memiliki batasan berupa Kasus HAM. Kasus HAM di Indonesia yang pertama, tragedi Rumah Gedong Aceh. Tragedi Rumah Gedong merupakan sebuah tragedi penyiksaan oleh aparat TNI terhadap masyarakat Aceh selama masa konflik Aceh. Salah satu kasus pelanggaran HAM di Indonesia ini terjadi di sebuah rumah tradisional Aceh yang merupakan markas TNI di Desa Bili. Rumah tersebut menjadi tempat penyiksaan kejam saat konflik tersebut berkecamuk. Yang kedua, kekerasan di Desa Wadas. Konflik yang terjadi di Desa Wadas tahun 2022, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah bermula dari rencana proyek pembangunan bendungan bener
Bendungan ini merupakan salah satu proyek strategis nasional atau PSN yang akan memasok sebagian besar kebutuhan air ke Bandara Yogyakarta International Airport atau YIA di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Proyek tersebut memerlukan pasokan batuan andesit sebagai material pembangunan. Oleh pemerintah, kebutuhan batu andesit ini diambil dari Desa Wadas. Dari laman petisi hentikan rencana pertambangan batuan andesit di Desa Wadas, terungkap luas lahan Desa Wadas yang akan dikeruk untuk penambangan andesit mencapai 145 hektar. Sehingga sebagian warga menolak rencana penambangan tersebut. Sebab hal itu dikhawatirkan akan merusak 28 titik sumber mata air warga desa. Rusaknya sumber mata air akan berakibat pada kerusakan lahan pertanian. Warga juga bisa kehilangan mata pencaharian. Penambangan ini juga dikhawatirkan bisa menyebabkan semakin rawan longsor. Dengan itu, masyarakat yang tinggal di Desa Wadas menolak adanya pertambangan tersebut, sehingga terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap warga di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Kericuhan ini berujung kekerasan oleh polisi terjadi dalam proses pengukuran lahan warga untuk penambangan batu andesit di desa tersebut yang akan terjadi pada tanggal 8 Februari 2022. Yang ketiga, ada penembakan misterius tahun 1982 sampai 1986. Kasus penembakan misterius atau Petrus alias Operasi Celurit merupakan operasi rahasia yang dilakukan oleh masa pemerintahan Presiden Soeharto. Operasi tersebut beralih untuk menekan tingkat kejahatan yang begitu tinggi pada saat itu. Secara umum, operasi ini merupakan penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang diduga mengganggu ketentraman masyarakat. Hingga saat ini pelakunya tidak pernah tertangkap dan tidak pernah diadili. Yang keempat, ada penculikan aktivis 97 sampai 98. Tragedi penculikan aktivis 97 sampai 98 merupakan operasi penghilangan orang secara paksa, khususnya terhadap para aktivis pro-demokrasi menjelang pemilu 1997 dan sidang umum MPR 1998. Tragedi ini mengakibatkan 1 orang tewas, 11 orang mendapat siksaan berat, 23 orang hilang, dan 19 orang kehilangan kemerdekaan fisiknya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan raise hand. Baik, pertanyaan kami batasi 3 pertanyaan. Silakan Syofiko Aurelia. Baik, izinkan saya untuk bertanya. Apa saja sih faktor eksternal yang bisa mengakibatkan pelanggaran HAM? Terima kasih sebelumnya. Baik, pertanyaan ditampung terlebih dahulu. Silakan Gina Ramayani. Izin bertanya kepada kelompok 9. Tadi sudah dijelaskan mengenai hak asasi manusia.
apa saja sih hambatan-hambatan hak asasi manusia yang ada di Indonesia? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan kami tampung terlebih dahulu. Silahkan Salma Aulia Putri untuk bertanya. Baik, terima kasih. Izin bertanya, sebutkan bentuk pelanggaran HAM yang sering terjadi di masyarakat. Terima kasih. Ya, baik. Izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu. Nah, perlu teman-teman ketahui ya bahwa antara hukum dan HAM itu dalam satu sisi ada persamaan ya. Sementara dalam sisi lain itu ada perbedaan ya. Nah, perbedaan itu letak pada penegakannya. Ya, pada prinsipnya itu hubungannya sangat erat gitu ya. Seperti halnya tadi ada pertanyaan ya mengenai bagaimana pelanggaran HAM di dalam kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat, yang namanya bentuk pelanggaran HAM kan banyak ya. Ketika setiap individu manusia itu memiliki hak asasi, ya. Sementara hak asasi tersebut kan itu murni milik individu tersebut yang tak bisa diganggu-gugat. Ya. Sementara hak asasi manusia itu, hak individu itu akan senantiasa berbenturan atau bersinggungan dengan hak asasi orang lain, dan dengan teman kita misalnya. Kalian punya hak asasi, saya juga punya hak asasi. Nah, bagaimana supaya hak-hak tersebut tidak saling ganggu? Dan memang tidak bisa diganggu ya. Kita tidak bisa saling mengganggu kalau berbicara hak asasi. Nah, sehingga ya ketika setiap orang memiliki hak tersebut ya akan muncul pelanggaran ataupun kejahatan terhadap hak-hak tersebut ya, muncullah berbagai macam kejahatan. Nah, lalu kita membahas masalah hukum ya. Terdapat beberapa pelanggaran maupun kejahatan hukum. Apakah hukum pidana, apakah hukum perdata ya. Nah, semua pelanggaran hukum pada prinsipnya itu adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Orang membunuh itu kan melanggar HAM. Bahkan sanksi atas hukuman pun itu adalah bentuk pelanggaran HAM. Orang penjara, itu kan mereka dilanggar haknya. Ya. Masa ya sih orang penjara diganggu lah, dirampas hak asasinya. Apalagi hukuman mati, itu kan sudah jelas. Secara prinsip ya, sanksi atas hukuman itu adalah pelanggaran HAM. Tapi dalam konteks sanksi hukuman ataupun punishment ya, dalam konteks vonis hukuman itu HAM dapat dikesampingkan gitu ya. Itu berbicara hukum ya, salah satu hubungan yang tak bisa dipisahkan ya, karena semua pelanggaran hukum bahkan semua sanksi hukum adalah merupakan pelanggaran HAM. Tetapi dalam konteks penegakan HAM itu dipisahkan ke dalam masalah khusus ya. Karena berbicara kejahatan ya HAM itu. Pelanggaran HAM itu berbicara kejahatan, pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Namun saking banyaknya kejahatan, saking banyaknya dalam konteks hukum kan namanya pidana, hukum pidana ya. Saking banyaknya masalah pidana sehingga dalam konteks-konteks tertentu, nah HAM itu masuknya ke dalam kategori bukan tindakan pidana khusus, tindakan pidana umum yang dalam KUHP, tapi hukum internasional maupun hukum nasional ya di berbagai negara itu memiliki perhatian khusus mengenai kejahatan HAM terhadap masalah HAM ya. Dan di kita memang secara penanganan ya baru memiliki undang-undang HAM kan tahun 99 ya, dan memiliki lembaga khusus yang menangani HAM juga baru tahun 99 atau katakanlah setelah reformasi. Walaupun secara prinsip sekali lagi tadi Anda juga mengatakan ya, dalam Pancasila dalam Undang-Undang 45 jauh sebelum adanya konsepsi HAM internasional
dalam Undang-Undang 45 sudah ada jaminan terhadap HAM. Tapi dalam konteks penanganan khususnya kita dianggap tertinggal ya oleh orang-orang Barat. Walaupun tidak semua perjuangan HAM Barat, prinsip-prinsip HAM orang-orang Barat itu harus kita telan mentah-mentah. Itu ya, jadi ada prinsip HAM itu ya. Ada penegakan. Kalau prinsip kan tadi semua bentuk pelanggaran ya, diskriminasi. Tadi Anda bilang itu secara prinsip ya salah satu pelanggaran HAM, gitu kan? Membeda-bedakan satu sama lain ya. Yang jelas ya mengganggu kodrat manusia itu pelanggaran HAM. Tapi untuk masalah penegakan, nah tadi Anda mencontohkan ya berbagai macam kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Tadi ada kasus Wadas ya, ada peristiwa Mei 98 ya. Sementara kan kalau kita lihat beberapa kasus lain pun tiap hari juga banyak pelanggaran gitu kan. Kejahatan, pembunuhan, perampokan, pencurian itu kan pelanggaran HAM. Tetapi kenapa kok dalam konteks khusus ya contoh-contoh HAM kok berbagai kasus yang besar ya. Nah, karena ya yang dalam kategori tindakan pidana HAM yang membedakan dengan tindakan pidana umum adalah dari pelaku kejahatan itu sendiri dan dari korban kejahatan itu sendiri. Yang jelas ya persamaannya juga ada ya. Baik itu korban maupun pelaku adalah harus manusia tentunya ya. Nah, pelaku kejahatan HAM kasus Wadas misalnya, coba siapa sih pelakunya? Biar Anda bisa membedakan. Tadi kasus apa saja coba tadi yang dicontohkan oleh kelompok 6. Kelompok HAM tadi. Siapa coba contoh pelaku dari kasus HAM tentang Wadas misalnya? Sebutkan saja. Petrus misalnya, siapa pelakunya? Siapa pelaku kejahatannya? Apakah rakyat biasa? Atau siapa? Halo? Ini masih bangun? Masih pada bangun? Masih, Pak. Coba sebutkan saja. Siapa pelakunya? Tadi kayak ada kasus-kasus HAM tadi yang disebutkan dalam contoh-contoh kasus HAM. Apakah itu orang per orang? Orang yang mempunyai kepentingan, Pak. Ya, enggak, sebut saja. Siapa contohnya? Nah, sudah terjadi kasusnya. Menembakkan. Polisi, ya? Polisi. Ya, polisi. Siapa polisi itu? Pelindung rakyat, Pak. Iya, tugasnya. Tapi kan polisi itu merupakan institusi negara yang seharusnya melindungi negara kan, rakyat gitu. Nah, untuk itu perbedaan yang pertama ya, bahwa kejahatan HAM itu adalah kejahatan yang dilakukan oleh negara, oleh institusi negara. Apakah mau polisi, ya siapapun lah. Apakah termasuk ya presiden menyuruh polisi, menyuruh tentara untuk ada yang demonstran, misalkan, silakanlah itu tindak lanjuti, tindak misalnya, eksekusi atau amankan. Jadi peristiwa-peristiwa yang melibatkan institusi terhadap rakyat banyak, termasuk genosida misalnya kalau di. Nah, kalau tadi ada pertanyaan, kenapa penegakan HAM itu memiliki banyak hambatan? Ya karena pelakunya negara, gitu kan. Sekalipun negara itu berbuat kekerasan, berbuat kejahatan katakanlah, jarang negara, terutama di Indonesia itu yang mengakui bahwa seolah alasan ini mah darurat katanya. Ditambah lagi dengan Komnas HAM yang mungkin berpihak pada pemerintah, pada penguasa, tidak berpihak pada rakyat atau pada peristiwa hukum itu sendiri. Ya.
Ini yang mungkin ya salah satu yang menjadi hambatan di Indonesia. Karena memang semenjak ada Komnas HAM, saya belum pernah mendengar ada vonis dari Komnas HAM misalnya atau temuan dari Komnas HAM ternyata kepolisian dalam beberapa kasus tertentu dinyatakan bersalah. Apalagi ya presiden diri kita ya belum ada presiden yang disalahkan ya dalam konteks penegakan hukum maupun HAM di Indonesia. Padahal banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh negara ya. Pembantaian ya. Banyak lah ya. Kalau kita lihat sepanjang sejarah bangsa kita termasuk kasus Trisakti ya, peristiwa Mei 98 reformasi. Kan tidak ada yang mengatakan bahwa negara ataupun kepolisian negara polisi ataupun ABRI saat itu telah melakukan kejahatan terhadap mahasiswa yang melakukan demonstrasi. Ya tidak ada. Paling itu masuk ke tindakan pidana biasa. Ya. Itu yang menjadi titik lemah ya. Contoh misalkan yang terbaru ya. Nah, tadi saya yang komentari kasus Wadas. Wadas juga itu kalau seandainya tidak muncul pemberitaan di media sosial, di citizen jurnalis ya, tidak ada yang mengangkat. Ya beruntung gitu. Sebelum itu terjadi, ada yang mengangkat isunya gitu kan. Sehingga pernyataan-pernyataan dari Menko Polhukam, dari para pejabat itu yang awalnya dalam tanda petik membohongi ya. Warga ternyata tidak ada kekerasan, tidak ada apa. Ternyata setelah ada media yang menyelidiki itu terjadi ya. Pelanggaran terjadi. Ya, untung tidak ada korban nyawa, tapi sudah beberapa tindakannya sudah jelas itu. Itu kan yang meliput media, bukan media online, bukan media yang besar ya, tapi media-media yang sekarang salah satu kelebihan mungkin ya. Ketika media yang mainstream itu berpihak pada penguasa, ya beruntung media-media yang sekarang di era-era medsos ini bisa lebih melihat apa yang sebenarnya. Itu contoh Wadas ya. Yang cukup mengagetkan juga di akhir tahun 2020 ya. Atau 2021. 2020 ya, penembakan Laskar FPI. Mungkin Anda pernah ingat ya. Santrinya Habib Rizik. Itu kan jelas polisi dari sisi peristiwa kan mengintai santri ya dalam mobil dan bahkan membunuh 6 orang santri di dalam mobil. Itu kan jelas pelakunya kepolisian, korbannya para santri. Dilakukanlah penyelidikan oleh Komnas HAM. Ternyata kan kita bisa melihat gitu. Hasil temuannya itu kan jauh dari rasa keadilan gitu kan kalau menurut saya mungkin beberapa warga negara yang lain gitu kan. Karena dianggap bahwa polisi melakukan upaya menyelamatkan diri katanya dari gangguan 6 orang santri tersebut. Masa polisi yang mengintai ini dari secara akal sehat misalnya, polisi yang terancam lalu akhirnya melakukan upaya perlindungan dan akhirnya melakukan upaya penembakan terhadap 6 orang yang tak berdaya tersebut. Bahkan kalau seandainya tidak meninggal, mungkin yang disalahkan bukan polisinya, tapi indikasinya kalau secara kasarnya dikatakan bahwa yang menjadi tersangkanya adalah pada akhirnya adalah korbannya gitu kan, orang yang telah meninggal yang disalahkannya gitu kan. Itu salah satu bentuk betapa berat mungkin ya upaya penegakan HAM tersebut. Itu karena memang yang akan berhubungan dengan negara gitu kan, para pelakunya. Sama halnya dengan korupsi. Korupsi itu kan juga salah satu perbuatan yang pelakunya adalah para pejabat gitu, korban calon-calon pelaku korupsi, tidak ada tukang becak korupsi. Sehingga ya penegakannya itu kalau kita lihat bukan berarti tidak ada sama sekali ya, tapi jauh dan dengan ketika ada penegakan hukum yang menyentuh rakyat biasa ataupun yang menyangkut lawan dari pihak-pihak yang dianggap selalu kritis terhadap pemerintahan, terhadap kekuasaan negara. Sehingga ya sering beranggapan gitu kan hukum di Indonesia itu tumpul ke atas, ya, namun tajam ke bawah. Itu yang pertama dari sisi penegakan ya. Kemudian yang berikutnya dari sisi prinsip ya, ini yang harus kita ketahui. Oke, kita ini negara yang melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia ya dalam Pancasila ya. Apapun itu, kita punya hukum, kita punya HAM, apa sih dasarnya itu Pancasila.
dalam undang-undang, dalam Pancasila sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu adalah konsepsi HAM di Indonesia, gitu kan. Sementara ya HAM yang dibawa oleh internasional, oleh universal, yang dibawa oleh dunia barat ya, yang disebut juga dengan paham humanisme, itu manusia bebas yang diilhami oleh individualis dan liberalis, gitu kan. Karena melihat humanisme dari sisi kemanusiaannya saja. Manusia sebagai makhluk yang bebas ya, karena manusia sebagai makhluk, gitu ya. Humanisme. Tanpa melihat apapun asal muasal manusia, termasuk peran agama, peran Tuhan. Bagi mereka Tuhan itu bukan hal yang dipertimbangkan, karena manusia itu ya manusia saja. Kita berbuat baik kepada orang karena ada sisi kemanusiaan. Beda mungkin dengan kalau kaitkan dengan agama. Kita berbuat baik karena kita ingin mendapatkan pahala dari Tuhan. Ya. Salah satu imbasnya, konsekuensinya maksudnya ya. Itu yang dimaksud. Sehingga apapun perjuangan manusia di dalam konteks kehidupan orang-orang Barat adalah perjuangan HAM. Ya. Termasuk ya kaum LGBT misalnya ya. Feminisme adalah bentuk dari perjuangan melawan menegakkan HAM. Itu yang harus kita waspadai, gitu kan. Jadi tidak semua isu-isu HAM yang dibawa oleh orang-orang Barat itu layak untuk dibawa dalam isu-isu HAM yang ada di Indonesia. Karena ya ingat, batasan HAM di Indonesia adalah sila kedua Pancasila itu dijiwai, dilandasi ataupun didasari oleh sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bentuk perjuangan HAM di Indonesia itu dibatasi, ya bukan berarti tidak menjunjung tinggi hak martabat manusia, tetapi ya selama hak dan martabat manusia itu masih sesuai dengan ajaran agama, ya, dengan sila pertama, dengan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu HAM di Indonesia. Misalnya LGBT, apakah menurut ajaran agama itu baik atau tidak, kan? Kan itu salah satu dosa besar. Kan banyak kisah-kisahnya yang mengatakan ya, agama tidak membenarkan pelaku-pelaku perlakuan tersebut. Makanya di kita ya, jangankan masalah LGBT yang belum ada hukumannya, gitu kan, belum ada perlindungan hukumnya. Walaupun secara moral sudah ada dalam Pancasila, tapi kan kita negara hukum bukan negara moral, gitu kan. Sehingga harus ditunggu apa bentuk hukumnya, gitu kan. Tapi ya kalau sudah moral baik, mereka tidak perlu mempertanyakan masalah hukum. Ya. Bahkan undang-undang KUHP pun yang sekarang masih menjadi belum, yang akan disahkan belum, masih banyak perdebatan, karena para pemikir-pemikir mungkin anggota DPRD kita itu juga banyak yang berdebat, gitu kan, banyak juga yang terpengaruh oleh paham-paham di luar Pancasila, termasuk liberalisme ya. Tapi ya tetap harusnya berpegang teguh sebagai warga negara Indonesia, kita sebagai kaum intelektual, jika ada yang melenceng dari nilai Pancasila, ya kita harus kawal, jangan sampai DPR meloloskan ya nilai-nilai, misalnya pada akhirnya nanti akan melegalkan LGBT, bahkan melegalkan pernikahan sesama jenis misalnya. Apa bedanya dengan negara-negara Barat kalau begitu? Lalu untuk apa kita punya Pancasila yang katanya harus dijunjung tinggi, katanya harga mati? Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Silakan, apakah ada yang mau ditanyakan? Saya? Tanya, Pak. Siapa? Aris Nurul, benar? Aris Nurul? Ya, Pak. Dari jurusan? Dari jurusan Ekonomi Syariah, Pak. Ya, apa pertanyaannya, Aris? Selain apa yang telah tadi dijelaskan ya Pak oleh Bapak juga, saya menemukan bahwa ada juga yang disebut dengan politik hukum hak asasi manusia. Sebenarnya sih Pak, dalam segi makna, apa sih yang disebut dengan politik hukum hak asasi manusia? Dan kenapa dulu di waktu BPUPKI, kalau tidak salah, itu juga ada perdebatan terkait HAM antara Soekarno dan juga Supomo. Apa sih Pak yang menjadi perdebatan mereka di waktu BPUPKI? Sekian ya Pak, terima kasih. Oke,
Mana ya? Oke, terima kasih. Pertanyaan sangat bagus dari Aris ya. Mengenai politik hukum sendiri harus saya jelaskan ya. Apa itu politik hukum? Adalah ilmu ya. Ilmu politik secara sederhananya adalah ilmu politik yang akan menjadikan hukum ya. Jadi begini. Hukum itu disahkan lewat mekanisme politik. Misalnya kalau di Anda misalnya ada ekonomi umum, ada ekonomi syariah misalnya. Kan politik hukumnya kalau secara politik berarti pengaruh ekonomi syariah adalah dari politik Islam misalnya. Sementara kalau ekonomi umum ya mungkin dari politik-politik yang lainnya, dari politik yang campuran dan sebagainya gitu. Nah, saya sering mengatakan dalam pembahasan materi hukum pun, hukum adalah produk politik. Tidak serta-merta akan menjadi hukum itu akan disahkan gitu kan tanpa ada proses politik. Apalagi orang-orang yang terlibat dalam pembuatan hukum adalah orang-orang politik, politisi katakanlah. Di kita kan sebut saja DPR, presiden. Mereka lahir dari para politisi. Ya. DPR ketika mau membahas masalah hukum, membuat aturan, lewat mekanisme politik. Ya. Itu disebut politik hukum. Ya. Nah, politik hukum, kenapa muncul undang-undang HAM? Misalnya? Kita bicara HAM dulu. Gitu kan? Ada politik hukum mengenai hak asasi manusia. Karena mau tidak mau ya, kita harus mengikuti ritme Barat. Ya. Ketika kita dulu mengalami masa Orde Lama maupun Orde Baru, kita dianggap terlalu tertutup misalnya menurut orang-orang Barat. Karena dianggap memiliki rejim yang otoriter ya, baik itu Soekarno maupun Soeharto. Kemudian ya, kita dianggap belum memiliki aturan khusus mengenai hak asasi manusia yang sesuai dengan syarat Barat. Gitu. Walaupun tadi secara prinsip kita memiliki undang-undang dasar, memiliki Pancasila misalnya ya. Tetapi secara spesifik dianggap kita belum menuruti selera Barat. Sehingga apalagi reformasi kan, reformasi itu dampaknya luar biasa terhadap politik hukum di Indonesia ya. Adanya amandemen itu kan adanya kebebasan dalam segala bidang. Muncul liberalisme. Nah, kalau saya sebutkan, HAM itu bagian dari perjuangan kaum liberal sebenarnya. Termasuk pengaruhnya kepada apa? Bukan hanya ke HAM ya. Pemilu juga kan sudah liberal pemilunya gitu kan. Jadi ketika sudah politiknya liberal, hukumnya liberal, HAM-nya liberal, kehidupan masyarakatnya pun liberal. Itu yang terjadi di kita. Makanya harus kembali apa sih batasan-batasannya gitu kan. Nah, pada prinsipnya, pada intinya kalau berbicara politik hukum gitu kan, makanya saya sering mengatakan hukum itu akan ditegakkan, akan adil ketika kita memiliki penguasa yang adil. Gitu kan. Karena penguasa yang adil itu akan buat sebuah keputusan yang adil, bukan hanya memberikan masalah politiknya, bukan politik golongan ataupun kelompok. Jadi selama politiknya sekarang ya, katakanlah kita sekarang memiliki penguasa yang berpolitik, ketika mereka masih berpikiran bagaimana mengamankan kekuasaan, jangan berharap untuk ada kebijakan hukum yang adil. Harusnya bukan berarti anti politik, harus penting politik itu, tapi politik kebangsaan, politik negara. Mereka ketika sudah menjadi pejabat itu, ketika sudah menjadi presiden, ketika sudah menjadi DPR itu harus berpegang teguh kepada prinsip-prinsip negara. Bukan lagi menjadi politisi ya. Oke lah, mungkin dalam proses pemilu mereka politisi dari berbagai partai politik. Tapi kalau sudah terpilih, mereka bukan lagi mewakili partainya, tapi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tidak lagi melihat, oh ini mah oposisi, ini mah bukan oposisi, ini mah pendukung, ini mah bukan pendukung, ini mah cebong, ini mah kampret atau kardun dan sebagainya. Harusnya tidak ada seperti itu kalau berbicara negara. Apalagi para pejabat tingginya gitu yang kita bayar oleh rakyat ya setiap waktunya gitu. Ya. Nah, berbicara kembali kalau kita bicara ke tahun 45 ya, perdebatan antara Supomo dan Soekarno itu kan sudah jelas kalau Anda lihat dari konsep-konsep rumusan Pancasilanya ya. Bagaimana Supomo, sebenarnya kan Supomo lebih kepada paham negara kebangsaan ya.
Sebenarnya tidak ada perbedaan yang cukup mendetail antara kepentingan Supomo dan Soekarno ya. Justru karena sejarahnya kurang lengkap di kita itu ya, sehingga melihat bahwa orang-orang yang dituliskan dalam sidang BPUPK ya, yang berpidato apakah Soekarno, Supomo dan Muhammad Yamin yang dianggap perumus Pancasila itu kan, sebenarnya mereka dari satu kelompok ya, yaitu kelompok nasionalis. Justru yang tidak dimunculkan dalam buku-buku umum, walaupun faktanya sebenarnya gitu ya, dalam risalah yang asli yang berbicara mengenai konsep-konsep politik hukum Pancasila bukan hanya orang itu kan, semuanya anggota BPUPK termasuk dari kelompok Islam juga berpidato. Justru yang tidak ditonjolkan adalah dari kelompok Islamnya. Jadi perbedaan antara Supomo dan Soekarno itu hanya pada rumusan, tapi secara prinsip pemikiran mereka dari golongan nasionalis kebangsaan. Nah, sementara yang tidak dimunculkan tadi saya bilang ya, dari golongan Islam. Padahal kalau kita lihat sidang Piagam Jakarta misalnya, itu kan jelas ya, ada peranan dari kelompok Islam. Bahkan sampai muncul rumusan-rumusan sila pertama ya, dengan ada kata syariat Islamnya, ya sampai kepada muncul orang presidennya harus orang Indonesia asli dan benar beragama Islam, itu kan pada awalnya. Itu kan sebenarnya ya hubungan antara konsep hukum maupun konsep politik negara kita sebenarnya tidak bisa dipisahkan antara Islam dan nasionalis kebangsaan Indonesia gitu. Semuanya saling melengkapi, walaupun ya kadang-kadang ada sejarah ingin menghilangkannya. Makanya saya bilang gitu kan, jadi batasan mengenai HAM di kita yang sekarang muncul kembali perdebatan ya, orang-orang yang mungkin dianggap kalau berbicara agama dianggap itu bukan Pancasila, itu kelompok radikal misalnya. Berarti mereka tidak paham sejarah bangsa ini gitu. Paham sejarah bangsa Indonesia. Gitu. Makanya kita harus berpegang teguh pada sejarah yang benar, karena mana mungkin sih sejarah dihapus karena masih banyak para saksinya, keturunannya, gitu kan. Bahwa apapun itu kalau bicara konsepsi HAM di kita, khawatir kalau kita misalnya mengikuti orang-orang yang sekarang didukung oleh media sering ngomong masalah HAM ya, yang menyudutkan umat Islam, yang menyudutkan berbagai kelompok ajaran agama misalnya, sehingga mereka dengan terang-terangan mendukung, ya, melegalkan ya yang dianggap pelecehan seperti LGBT dan sebagainya. Justru mereka lah yang menurut saya orang yang tidak berpancasila gitu kan. Tapi yang sayangnya yang dituduh tidak berpancasila adalah orang-orang yang justru berpancasila ya, termasuk yang beragama yang kelompok-kelompok Islam. Oke, itu mungkin Riz ya. Untuk kelas ekstra saya kira waktunya sudah habis. Silakan kalau Anda ada kuliah lain boleh untuk keluar lah. Namun nanti kita untuk kalau memang waktu dirasa kurang cukup, kita nanti ada pematangan lah khusus untuk anak-anak ekonomi syariah sebelum ujian akhir semester. Baik, untuk yang lainnya silakan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke lah, kalaupun tidak, berarti kita tinggal ada beberapa materi lagi sebelum ujian akhir semester ya. Kita sampai tanggal 13 Juni nanti di jadwal ujian akhir semester. Antisipasi malah untuk persiapan minggu depan atau pertemuan berikutnya, persiapan 2 kelompok untuk presentasi ya. Sekian untuk pertemuan minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.